Gila, ini gede banget sumpah. Gak bohong gua. Noh. Udah gil kali ini, udah gil. Di video kali ini, gue bakal ngajak lu semua buat lihat salah satu rumah makan yang jual iga bakar dengan rating tertinggi di Bandung. Namanya Iga Galabak. Jadi mereka jual iga bakar gitu yang iganya udah dimasak lama buat ngehasilin tekstur super lembut dan rasa yang meresap. Terus dibakar tuh dan diolesin bumbu spesialnya mereka lagi. Dan di sini nih, saus yang paling rekomendasi adalah saus Nusantara dengan irisan cabai di atasnya. Sangar banget coy, asli, lihat udah. Oh ya, gue di sini juga pesen sop iga cabai hijaunya dan sate marangginya yang katanya rekomen juga. Udahlah, langsung aja gue pengen cobain. Lu simak aja nih pendapat gue tentang Iga Galabak. Ya, ini untuk makanan-makanannya udah tersaji di hadapan gua. Jadi di sini gua udah pesen ada sop iganya, terus ada sate maranggi, sama ada gue pesen yang konro bakar porsinya buat 2 sampai 4 orang. Dan ini yang gue pesen semuanya di buku menunya tuh ada gambar jempolnya, coy. Oke, pertama gue pengen cobain mungkin dari si sop iganya dulu. Kita cobain sop iganya. Nah, ini dia yang sop iganya. Ini sop iganya ini tuh menurut gue unik. Dan ini dapat jempol chefnya juga gitu loh. Nah, kalau lu lihat ya, tuh, dia di kuahnya ada potongan rawit hijaunya kayak gini, coy. Tuh. Dan ini iganya mantep kali ya. Oke, kita tes, tapi gue pengen minum dulu. Seperti biasa, sebelum gue coba makanannya, di sini udah ada yang komen juga dari si Lunga Yumat Syarini 9423. Kata dia, gue tadinya nonton cuman iseng lewat di timeline, tapi sekarang selalu nunggu konten lu bang. Wak. Next gelasnya namain cowok gue dong, Alwi Ikramullah. Haha, hai sayang. Masalahnya, gue ngomong sayang ke si Alwi. Doain urusan cowok gue lancar ya bang. Makasih, ya gue doain urusan gue lancar. Kita minum bersama Alwi, semoga urusannya lancar. Bismillah. Gue pengen cobain kuahnya dulu sih. Oke, kita cobain kuahnya dulu sama rawit-rawitnya karena pedas apa guys? Pedas hanya illusion ya. Kita cobain pedasnya. Pedas ya, kita cobain cabenya. Crunchy. Sopnya tuh agak wangi ya. Kaldu sapinya main, asinnya pas. Terus ditambah karena dia ada potongan rawit. Lu tau gak sih aroma rawit itu bener-bener cukup ngasih kontribusi ke makanan berkuah. Even kayak Indomie, kena potongan rawit aja enak. Dan gue ngerasa di kuahnya ini, analisa sotoinya gue, itu di kuahnya kayak ada sedikit hint aroma dari cengkeh gitu coy. Sama ada rasa manisnya juga. Ini gue angkat iganya. Iga yang kecil dulu aja yang muat mulut gue. Kita tes ini moment of truth, apakah dia mudah copot dari tulangnya coy. Langsung ganggu aja. Soalnya sebenarnya gini guys, yang indoor ada. Cuman lightingnya di outdoor bagus, jadi gue pilih outdoor. Cuman resikonya outdoor ya, kita nggak bisa kontrol masalah lalat. Namanya juga di outdoor. Gue akuin daging iganya lembut banget, ngeprul istilahnya teh. Jadi kayak gampang copot gitu dari tulangnya. Gue bakal coba makan sama nasinya, kita siram dulu. Nah dia tipe nasinya emang nggak yang terlalu pulen karena apa? Karena lauknya di sini berkuah, ya. Jadi kalau mungkin dia pakai nasi yang pulen dia bakal benyek. Nih rawit-rawitnya, tambahin lagi dah. Makan well. Memang kalau gue pribadi akan lebih oke kalau dia ngasih sides, ngasih kondimen perasan jeruk limau akan lebih mantep. Jadi ada kesan sensasi segar. Sama ini preferensi aja, kalau gue lebih demennya itu yang full gurih dibandingkan ada sedikit hint manisnya. Cobain sekali lagi ya dagingnya ya. Lembut banget asli. Untuk makanannya menurut gua, untuk si iganya, sop iganya enak. Kita pengen cobain di sini sate marangginya dulu. Kita cobain sate marangginya. Oke, menu berikutnya yang bakal gue cobain di sini ada sate maranggi sapi. Jadi nggak cuma sapi doang. Tadi ada ayam mau nggak salah sama kambing kalau nggak salah. Nah, dia satenya gendut-gendut begini coy. Tuh, sekel banget ya. Terus ini dimakan sama sambelnya kayak begini. Tuh. Ya ini kayak ada campuran tomat ya. Cabai-cabean. Makannya guys ya. Bismillah. Sapinya empuk. Dia tuh daging nggak kering.
Empuknya pas, manis, gurih, dengan aroma ketumbar yang menurut gua berasa aromanya. Oke, gua bakal mix dia pakai acar-acaran, nyari kayak acar wortel gitu ya. Gua makan susul aja kali ya. Gua makan satenya dulu, baru gua susul sambal sama acarnya. Ya mari. Yo. Selalu campur pakai sambal, pakai acarnya. Selain dia ngasih sensasi pedas, dia juga ngasih sensasi refreshing. Jadi ada asam-asamnya tuh dari si acarnya. Sate dulu tapi. Ya mari. Satu. Enggak. Nice. Oke, menu berikutnya atau menu terakhir yang bakal gue coba di sini adalah menu yang paling best seller yang menjadi bintang dan menjadi daya tarik kenapa gue harus datang ke sini gitu kan. Yaitu ada kondro bakarnya yang gedenya gede sekali. Kita cobain kondro bakarnya. Oke, ini dia kondro bakarnya. Dan ini kondro bakarnya itu untuk porsi 2-4 orang tadi gue baca. Dan ini kalau kalian lihat di sini tuh gue pakai saus Nusantara namanya ya. Jadi kayak semacam barbecue sauce kalau dari looks-nya ya, gue nggak tahu dari rasanya. Terus di atasnya dikasih irisan cabai, tapi cabainya gede-gede banget dah. Ini kayak cabai rawit tapi gede-gede tuh. Cabai apa ini? Lihat dah. Dibilang cabai merah warnanya kagak merah. Dibilang rawit kayak gede banget dah. Dan tadi sebenarnya selain si saus Nusantara ini ada yang pakai sambal mata. Itu juga dapat jempol chefnya. Cuman tadi gue ngeliat di foto, Mbak, kalau yang fotonya kayak gini, ini yang mana, Mbak? Sambal Nusantara. Nah, gue pesen yang gini. Menarik banget buat thumbnail. Gila, ini gede banget sumpah. Gak bohong gue. Noh, makanya kita dikasih pisau coy buat motong ini. Cuman kayaknya nggak butuh pisau gak sih? Ini kayaknya lembut banget dah. Coba gue potong satu ya. Ini gue angkat satu ya. Kayaknya kita nggak butuh pisau coy. Noh. Dagingnya tuh ngeprul, tau gak lo? Tuh. Gue nggak butuh pisau gak sih? Pisaunya untuk orang lemah. Tuh. Lembut banget, gila. Oke lah, kita cobain ya. Oke, segini dulu yang bakal gue coba. Karena ternyata gede juga dagingnya. Ini tulangnya juga kayak gini. Kayak barbecue sauce, tapi kayak lebih manis. Emang dagingnya lembut banget. Tapi kalau lo lihat ya, ini mah berlaku 2 orang kalau sama Indra dan gua gitu ya. Kita kasih cabai-cabainya kali ya. Cabai-cabai dirakit ya. Dari sini. Juga lu bisa lihat betapa lembutnya ini coy. Lihat ya. Lihat. Udah gil kali ini, udah gil. Nasi. Wajib pakai nasi nih bos, nggak bohong gua. Yuk. Moga. Nah ini tuh bumbunya tuh rasanya lebih ke manis, dominannya manis. Ada sedikit asamnya tapi lebih dominan manis. Terus abis itu yang gue rasain adalah sebenarnya nih iga udah berbumbu banget gitu loh. Jadi kayak iga yang di sop, tapi abis itu dibakar. Jadi nih iga basicnya udah mateng. Makanya kalau lihat di footage ini, itu ada proses dia diambil dari kuali yang udah berkuah gitu coy. Jadi ini iga udah dimasak lama sih gue yakin karena bisa selembut ini. Lu lihat aja nih, mudah sekali copot dari tulangnya. Lihat. Nenek-nenek 80 tahun juga senyum makan di sini. Gigit pakai gusi bisa, Pe. Jadi iga bakar ini tuh tidak sepenuhnya mengandalkan bumbu siraman atau saus siraman di sini dan cabai-cabainya. Jadi dia sendiri sebenarnya udah berbumbu dan karena dibakar ada sedikit aroma bakaran dari si arangnya itu loh. Wow. Salah satu tempat yang wajib didatengin kalau lo pecinta iga bakar atau perdagangan duniawi. Oke lah, segitu aja ya karena gue pengen lanjutin makan gue. Tapi kan balik lagi, makannya itu selera. Bisa aja cocok di gue, nggak cocok di lo, bisa juga sebaliknya. Jadi better lo datang sendiri dan cobain. Oke, karena menurut gue makanannya enak, gue akan tutup dengan yang baik-baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.